Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat komunikasi oleh Albert Camus. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya dan rekan-rekan. Saya Alika dan rekan-rekan saya ada Salwa, Gina, Dina, dan Zahwa. Sekarang kita lanjut ke materinya. Albert Camus adalah seorang filsuf, penulis, dan jurnalis asal Prancis. Dilahirkan pada tanggal 7 November 1913. Karena kemahirannya dalam dunia sastra, dianugerahi hadiah Nobel Sastra 1957. Pada usia 44 tahun, menjadikannya penerima termuda kedua dalam sejarah. Dia menulis beberapa karya yang terkenal, salah satunya buku Fall yang menjadi buku terakhir yang diterbitkannya tahun 1956. Latar menurut fisik yaitu Aristoteles, manusia sebagai gabungan dari materi pertama dan jiwa yang merupakan bentuk atau prinsip hidup. Namun dalam diri manusia ia menemukan sesuatu yang sifatnya lebih tinggi, yaitu aktivitas yang menurutnya melampaui potensi materi dan bersifat rohani, antara lain berpikir dan bertindak. Kemudian Aristoteles mengintroduksi suatu yang lain, yaitu roh. Tetapi dengan demikian ia mendapatkan dalam diri manusia sesuatu gabungan dari tiga hal, yaitu materi, jiwa, dan roh. Tiga dalam pandangan Renaissance terhadap manusia tetap memberikan kesan percaya pada akal. Perbedaannya dengan pandangan klasik adalah bahwa keistimewaan manusia itu dilihat dari segi kebebasan akal dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi manusia pada zaman Renaissance mencari keharmonisan dalam filsafat dan teologi. Sementara itu, tokoh eksistensialisme yaitu Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980 menyatakan manusia merupakan pusat transendensi. Hal ini dikatakan manusia selalu dalam proyeksi serta mengatasi dirinya sehingga menjadi ada. Dan tidak ada alam semesta lain kecuali alam manusia. Manusia sepanjang hidupnya tidak terbungkam dalam dirinya sendiri, melainkan hadir dalam alam manusia itu sendiri. Berada dari luar sendiri untuk mengejar tujuan yang transden, sehingga manusia dapat mengada jadi hubungan transden sebagai wewenang atau kuasa manusia. Subjektivitaslah yang disebut sastra sebagai humanistik eksistensial. Tujuan dasar dari eksistensial humanistik adalah membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan hidup manusia itu sendiri, dan diarahkan juga untuk membantu seseorang agar menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Kemudian membantu mereka membuat pilihan hidup yang memungkinkan dapat mengaktualisasikan diri dan mencapai kehidupan yang bermakna. Dengan demikian, nampak bahwa eksistensialisme adalah filsafat yang memberi penekanan pada eksistensi yang mendahului esensi. Masalah yang dihadapi dalam memandang manusia adalah mencari makna manusia yang utuh. Secara umum bisa dikatakan bahwa aliran eksistensialisme memandang manusia itu bebas, berinteraksi dan menemukan jati dirinya sendiri tanpa ada instruksi dari sesuatu yang lain. Tidak sama halnya dengan aliran materialis memandang manusia seperti dengan robot yang cenderung ada bantuan interaksi dari sesuatu yang lain. Dalam pandangan Albert Camus 1913 sampai 1960 bahwa manusia itu absurd, dan manusia absurd dalam
Dan manusia absurd merupakan manusia yang ada dalam fakta bahwa ia tidak membuat tuntutan buat dirinya dan dunianya. Ia menuntut dengan tegas mempermasalahkan proyek sebagai permasalahan yang terbatas. Selanjutnya, terdapat perspektif tulisan. Perspektif tulisan yang kami bahas kali ini adalah absurditas dan contoh kasus yang sesuai dengan pembahasan absurditas kasus penggugatan oleh anak terhadap ibu kandungnya terkait persoalan sepeda motor. Kaitannya dengan kasus yang kami bahas adanya keabsurditasan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pihak anak selaku pelapor dan pihak ibu kandung selaku pihak yang terlapor. Absurditasnya dalam perihal sepeda motor yang seharusnya menjadikan kepemilikan pribadi dari ibu kandung justru berubah menjadi sepeda motor milik keluarga besar. Selain itu, anak kandung selaku terlapor tidak dapat menerima penggugatan yang dilakukan anaknya sebagai tindakan penggelapan motor. Lalu di sini terdapat contoh kasus yang kami ambil dalam pembahasan kali ini, yaitu seorang anak yang tega menuntut hukum ibu kandungnya karena permasalahan sepeda motor. Seorang warga asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi. Tindakan ini dilandasi hanya karena sebuah sepeda motor. Masalah antara anak dan ibu kandungnya ini berawal dari persoalan harta warisan, di mana pada saat bapaknya meninggal, almarhum meninggalkan warisan tanah yang dijual dengan harga 200 juta. Dari warisan itu, ibu kandungnya diberikan warisan sekitar 15 juta. Ibu kandungnya pun lantas menggunakan uang 15 juta tersebut untuk membeli sepeda motor. Namun, sepeda motor itu digunakan oleh saudaranya. Melihat hal ini, sang anak merasa keberatan dan dengan berani dia melaporkan ibu kandungnya dan saudaranya atas penggelapan sepeda motor ke Polres Lombok Tengah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan chapter pertama, yaitu The Fall, Communicative Risk and a Niche of Absurdity. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu absurditas. Jadi, menurut Albert Camus, absurditas ini adalah suatu saat di kehidupan di mana kita merasa sulit dipahami atau tidak jelas dan mendapat keraguan dalam mengambil keputusan di masa itu. Nah, seringkali tuh seseorang melihat situasi absurditas ini untuk merasa gagal gitu ya dalam menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Namun orang di luar yang tidak mengalami pengalaman ini bisa dengan jelas melihat tindakan yang tepat untuk dilakukan. Lalu di sini ada existential homelessness. Nah, apa kalian tahu mengenai kata homeless? Tentunya kata ini sudah tidak asing ya di pendengaran kita dan disamakan artinya dengan tidak memiliki tempat tinggal. Namun bila disandingkan dengan kata eksistensial, ini menyatakan adanya kaitan antara keberadaan kita dalam kehidupan, sehingga eksistensial homelessness ini menyatakan tidak adanya keberadaan seseorang dalam ruang lingkup yang besar. Sehingga seseorang meyakini hal tentang ketidakpercayaan eksistensial dirinya atau keberadaan dirinya terhadap orang lain dan dunia. Nah, pada novel Fall ini, terdapat karakter utama yaitu Jean Baptiste Clemens sebagai seseorang yang dianggap kehilangan arah gitu ya. Nah, menurut Ronald C. Arnett ini, existential homelessness itu muncul ketika pusat umum itu hilang dan muncul perasaan yang stagnan atau tidak bergerak pada satu fase, sehingga pengalaman ini nantinya akan dirasakan seseorang akan kegagalan pada eksistensinya atau keberadaannya dirinya sendiri. Dan Arnett dan Holba ini membangun kerangka kerja metafora yang berkaitan dengan konsep existential homelessness ini, yaitu ada common center, dialogue, public sphere, dan responsibility. Kita masuk kepada common center atau pusat umum. Menurut Martin Buber, pusat umum adalah hal yang penting untuk kehidupan bersama, di mana merupakan awal dari sebuah komunitas atau kelompok yang keanggotaan itu memiliki pusat yang sama. Sedangkan menurut Michael Zeng, dengan memiliki pusat bersama itu bisa menyebabkan anggota terbebas dari menaruh kepentingan pribadinya sebagai pusat di individu dan lebih memikirkan eksistensinya diri dan orang lain. Nah, bila kita melihat pada hal ini,
yaitu tokoh Jan Clemens ini selaku karakter utama, dia tuh menjadi interpretasi citra karena bila tidak melihat pusat umum dalam menjalani kehidupannya sehingga dia menaruh pusat pada dirinya sendiri. Hal ini juga hampir dilihat dari keseluruhan ceritanya yang berupa monolog pribadi mengenai dirinya sendiri. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, hal ini bisa berkaitan pada kasus yang kami angkat pada pembahasan kali ini, di mana sang ibu berinisial K mengupayakan penggunaan uang harta warisan semaksimal mungkin sebagai pusat umumnya kepentingan bersama untuk membeli motor demi kehidupan sang keluarga. Namun anak berinisial M ini menaruh pusatnya pada dirinya sendiri, sehingga pengalaman Clarice ini akan kembali terulang dan mendekatkan dirinya pada existential homelessness. Lanjut kepada dialog. Menurut Juliette Wood, dialog adalah gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan itu selalu menanggapi dan mengantisipasi ucapan dan tindakan yang lain. Nah, dalam hal ini kamu selaku penulis menggarisbawahi perlunya sebuah dialog sebagai sesuatu yang penting. Christopher menyebutkan terdapat dua komponen yang sangat utama sebagai heaven of trust atau surga dari kepercayaan, yaitu kepastian dan kepercayaan. Namun ketika dua komponen tersebut mengalami penurunan, maka akan berdampak pada surga kepercayaan yang ada. Dalam penceritaannya, karakter utama Clemens itu berbicara dengan orang lain, namun tidak bisa disebut sebagai dialog. Mengapa? Karena dialognya ini hanya dominan pada satu sisi dan hanya membagikan apa-apa yang merasa perlu untuk dibicarakan. Sehingga Arnett menulis, act of direction is born as a common center for conversation cases, yang artinya kekurangan arah tercipta ketika pusat bersama itu untuk percakapan terhenti. Nah, jika dikaitkan pada kasus, itu di mana seorang anak melaporkan ibunya sendiri atas permasalahan keluarga yang dinilai dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya campur tangan pihak yang berwajib. Hal ini juga mengindikasikan bahwa norma kesopanan atau budi pekerti pada jiwa pemuda ini nyaris hilang, yang menyebabkan kondisi kehilangan arah bagi anak tersebut tidak lagi memegang pusat utama dalam menjalankan kehidupannya. Lanjut kepada public sphere, Hannah Arendt memperbaiki perbedaan yang ada nih di antara ranah eksistensi publik dan privat. Karena di sini masih ada keterbatasan yang samar antara dua ranah tersebut. Padahal nyatanya kedua ranah ini meliputi permasalahan yang berbeda, di mana kalau privat itu meliputi isu rumah tangga dan kekeluargaan, sedangkan publik itu memanfaatkan ruang bersama untuk bertukar ide menjadi pengakuan atas pencapaian dari masing-masing individu. Nah, kebimbangan masyarakat itu meningkat ya di tengah absurditas ini karena adanya ruangan publik dan privat yang masih mengandung banyak tanya, sehingga orang mengundang komunikasi terapeutik. Jika dilihat pada kasusnya, di pembahasan kali ini, sang anak dan ibunya itu saling berdebat mengenai kelanjutan dari harta warisan hingga hendak memenjarakan satu sama lain. Wajar saja bila kasus ini ditolak oleh Polres tempat dikarenakan permasalahan itu tidak seharusnya dibawa pada ruang publik, namun bisa diselesaikan secara privat melalui kaidah kekeluargaan. Lanjut kepada responsibility. Tunaisme eksistensial atau existential homelessness adalah pengalaman nyata, yaitu bagi banyak orang di tengah absurditas yang mana telah disarankan oleh Holba mengenai hal tersebut meresap dalam kondisi manusia. Sebuah tanggung jawab yang tulus kepada orang lain itu menjadi tantangan yang dinilai besar ya, ketika orang mulai menyadari antara dirinya dengan orang lain itu sudah tidak dalam pusat percakapan yang sama dan mengakibatkan hilangnya dialog antar sesama. Nah, dalam hal ini akan muncul ketika seorang lagi tidak peduli dan tidak mengikut andilkan lagi orang tersebut dalam percakapan atau diskusinya. Dalam kaitannya dengan kasus yaitu seperti anak kandung dan sang anak itu berdebat mengenai kelanjutannya itu dan memiliki kepentingan yang berbeda gitu ya, sehingga tanggung jawab antar pihak itu pun mulai menghilang dan menjadi tantangan yang besar. Selanjutnya di sini terdapat naratif atau cerita dari novel Fall ini sendiri. Secara garis singkatnya, Clemens itu mengenalkan dirinya sebagai pengacara di Amsterdam dan menjadi hakim paniten atau hakim yang menyesal. Namun mereka membiarkan orang-orang itu menjadi penuh tanya-tanya mengenai apa itu hakim paniten tersebut. Namun sebagai gantinya Clemens menceritakan mengenai kedermawaannya di masa lalu sebagai pengacara yang berada di tempat yang tinggi.
Clemens juga menganggap dirinya itu lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain. Lalu di saat perbincangan mulai menuju akhir, barulah ia bercerita mengenai peristiwanya yang menyaksikan di Paris wanita yang jatuh dari jembatan ke dalam air. Namun Clemens tidak menolong, bahkan tidak peduli akan kabar berita mengenai wanita tersebut. Bahwa dengan menuduh diri saja itu tidak cukup untuk membersihkan dirinya dari kesalahan tersebut dan berlanjut pada statusnya hakim paniten. Bagian terakhirnya adalah Clemens mengundang temannya untuk memulai pengakuan dirinya bahwa kata-katanya kini sekarang mempunyai tujuan yang jelas tanpa pembungkaman pribadi, dan ini dikaitkan dengan metafora kamus tentang absurd adalah metafora kejatuhan. Lalu di sini terdapat narrative engagement atau keterlibatan narasi. Jadi manipulasi Clemens terhadap orang lain ini didorong oleh keinginannya untuk mengatasi rasa bersalahnya sendiri, di mana Clemens mengajak orang-orang untuk merenungkan kesalahan mereka hingga mencapai titik keprihatinan dari mereka itu. Nah, ketika sudah mencapai titik itu, Clemens akan menganggap bahwa pengakuan itu bisa membawanya ke posisi moral yang lebih tinggi, membebaskan dia dari perdebatan batin akan kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, keadaan ini menjadi sedikit kacau, mengindikasikan bahwa absurditas itu ada bukan untuk dikendalikan, tapi untuk diterima dan mulai bertindak. Nah, kegagalan dalam mengambil tindakan atau memberontak pada keadaan ini bisa menyebabkan kejatuhan ke dalam existential harmlessness pada Clemens. Dan di sini kamus juga memberikan ungkapan bahwa absurditas itu memang tidak bisa dihindari, namun tindakan atau kegagalan untuk bertindak itu sepenuhnya ada pada kendali manusia. Lalu di sini ada seputar bahasan chapter mengenai the fall atau tentang kejatuhan, di mana akan selalu ada masa di mana seorang itu menentukan pilihannya untuk bertindak dan membiarkan momen mengambil alih dan membawanya pada metafora eksistensial harmlessness dengan kaitannya pada keputusasaan. Untuk itu, kamus berpendapat bahwa absurditas tidak akan bisa dihindari keberadaannya, namun tindakan kegagalan adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan secara penuh. Albert Camus pun juga mengisyaratkan dalam menjalani kehidupan di era absurditas ini dirangkum dengan pepatah, damn if you do, damn if you don't. Selanjutnya kita akan lanjut ke chapter 2, yaitu Embed Rebellion, an Ethical Response in an Age of Absurdity. Boleh dilanjut? What is absurd is the confrontation of this irrational and the wild longing for clarity whose call echoes in human heart. Myth of Sisyphus 21. Untuk memahami bagaimana pemberontakan esensial, kamus membentuk setiap karya yang menghasilkan pemahaman tentang metafora pemberontakan. Jadi kamus ini mau bikin kita paham lewat karya-karya fiksi berikut. Yang pertama, The Plague atau wabah. Yang kedua, The Just Assassins atau pembunuh yang adil. Yang ketiga adalah The Rebel, an Essay of Man in Revolt. Pemberontakan, sebuah esai tentang pria yang memberontak. Terus, apa itu The Unity of Contraries? Martin Buber menulis, hanya ketika realitas diubah menjadi logika, dan A dan non-A tidak berani lagi tinggal bersama, kita mendapatkan determinisme dan indeterminisme, doktrin takdir dan doktrin kebebasan, masing-masing mengecualikan yang lain. Menurut konsepsi logis tentang kebenaran, hanya satu dari dua kontradiksi yang bisa benar, tetapi dalam realitas kehidupan sebagai satu kehidupan, mereka tidak dapat dipisahkan. Kesatuan kontra adalah misteri inti terdalam dari dialog. Buber, Israel and the World, 17. Julia T. Wood dan Ronald C. Arnett. Wood menulis bahwa Unity of Contraries menyeru kita untuk menghargai nilai dari pola dan kepercayaan kita sendiri, dan pada saat yang sama untuk menghormati orang lain dan cara mereka melihat dan bertindak di dunia. Dengan kata lain, Anda tidak harus meninggalkan cara Anda sendiri untuk berpartisipasi dalam persahabatan untuk menghormati cara-cara berbeda yang digunakan orang lain. Keanekaragaman 18.
The Plug tentang ekspresi pemberontakan yang tepat. Istilah dari karya Martin Buber sebelumnya menggambarkan kontradiksi mendasar dari keberadaan manusia dan memberikan titik hubungan antara The Plug dan proyek ini. Ketegangan dialektis di dalam The Plug menunjukkan apa yang dianggap kamu sebagai respon etis pemberontakan di tengah absurditas. Karakter dalam novel terjebak di antara dua pilihan. Pertama, mereka dapat memilih untuk tidak terlibat dalam membantu mereka yang terkena terjangkit. Yang kedua, melawan wabah secara langsung, mempertaruhkan nyawa seseorang untuk memerangi wabah mematikan itu. Tidak ada penyelesaian akhir untuk cerita ini. Ini adalah satu poin dalam karya kamus yang menunjukkan kontradiksi mendasar yang ditemukan dalam keberadaan manusia. Wabah itu akhirnya dikendalikan dan kota kembali beraksi seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Kamus berfokus pada karakter yang memberontak terhadap kematian tertentu dari ketidakaktifan sehingga menunjukkan komitmennya untuk bertindak dalam menghadapi hal yang tak terhindar. Jadi keterkaitan di The Plug ini sama kasus yang tadi dijelasin sebelumnya, saya ngambil sudut pandangnya itu dari polisinya, yaitu AKP Prionya. Jadi kan kalau misalnya normalnya polisi itu tidak boleh menolak laporan apapun. Namun karena laporan ini absurd gitu kan, maksudnya kayak gak bisa dihindari dan dia pengen bantu anak dan ibunya itu untuk membereskan masalah secara kekeluargaan dan karena anaknya tetap bersikeras sampai dia hampir merelakan jabatannya agar anak tersebut menolak laporan tersebut. Ya, selanjutnya. The Just Assertions tentang batas-batas dalam pemberontakan. Kamus berusaha membangun peristiwa-peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh yang mempresentasikan batas-batas pemberontakan lewat sebuah karya fiksinya. Metafora batas menghubungkan sisa metafora yang muncul dalam drama ini dan memberikan titik hubung antara The Just Assertion dan proyek ini. Keragaman sudut pandang dan pendekatan terhadap kehidupan mengharuskan cara lain di luar pembunuhan ditemukan untuk menavigasi momen sejarah seorang. Kaliev, tokoh dalam cerita ini, memberikan wawasan tentang konflik batin yang bisa terjadi di tengah absurditas. Membunuh dapat diterima, tetapi hanya jadi pembunuhan tertentu. Revolusi dapat diterima, tetapi bahkan kaum revolusioner tidak boleh melewati batas-batas tertentu. The Just Assertion juga mengingatkan salah satu pentingnya membatasi tindakan seseorang, tidak peduli seberapa dapat dibenarkan dengan kontradiksi yang sering melekat dalam kegiatan revolusioner. Selanjutnya, The Rebel, an Essay of Man in Revolt, tentang menghadapi realitas masa kini. Selanjutnya, perhatian utama dari The Rebel adalah pembunuhan yang didukung pemerintah atau kejahatan logis. Kamus menjadi prihatin dengan masalah mengambil nyawa orang lain, pembunuhan yang didukung dan dibenarkan negara atas nama revolusi. Setiap tindakan pemberontakan yang dilakukan seseorang dalam momen absurd membuka pemahaman baru, dan kemungkinan tindakan lebih lanjut memberikan teks berfungsi sebagai giliran hermeneutik dalam karya kamu sendiri, yang mengeksplorasi absurditas. Eksplorasi kamus tentang metafor pemberontakan memberikan reaksi yang perlu dan retoris terhadap momen sejarah yang berubah dan berfungsi sebagai perwujudan metafora yang absurd. Dia percaya bahwa untuk menyediakan masa depan, seseorang harus melakukan segala kemungkinan untuk saat ini, di kebenaran dan metode. Grammer menulis, satu-satunya cara untuk memahami kehidupan adalah menjadi sadar secara batiniah akan hal itu. Kesadaran batin atau perwujudan absurditas ini memungkinkan seseorang untuk merespon secara otentik terhadap keadaan melalui tindakan pemberontakan eksistensial. Selanjutnya, tujuan kamus serta filsuf komunikasi yang sensitif secara etis bukanlah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk abstrak yang tidak memiliki tujuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
melainkan pemberontakan sebagai filosofi yang dapat ditinggali juga menunjukkan bahwa tindakan diperlukan agar posisi filosofis benar-benar layak untuk diasumsikan. Embed rebellion atau pemberontakan tertanam juga terhubung dengan metafora batas, seperti yang diilustrasikan dalam The Just Assertions. Meskipun beberapa posisi dapat dianggap sebagai abstraksi, tanggung jawab kepada manusia lain membatasi posisi yang dapat diterima seseorang sebagai hal yang pantas secara etis. Mengambil tindakan etis lebih jauh menantang karena salah satunya adalah menjalani ketegangan kesatuan kontra, di mana banyak ide dan komitmen berusaha untuk menarik dan mengalihkan fokus perhatian seseorang. Jika ingin menciptakan lingkungan komunikatif yang positif, seseorang juga harus bersedia untuk secara aktif melibatkan mereka yang memiliki perspektif dan pandangan dunia yang berbeda, karena lingkungan komunikatif yang positif tidak terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya, ini adalah kutipan favorit dari The Rebel, An Essay of Man in Revolt. Satu-satunya cara untuk menghadapi dunia yang tidak bebas, tulisnya, adalah menjadi sangat bebas sehingga keberadaan Anda sendiri merupakan tindakan pemberontakan. Selanjutnya, ke chapter 3 yaitu Dialog Ethical Engagement in an Age of Absurdity atau keterlibatan etis di era absurditas. Oke, bisa dilanjut. Nah, siklus kerja kedua kamus. Beliau menyarankan untuk metafora singa pemberontakan yang tertanam sebagai respon etis terhadap masalah komunikatif ini. Dan dalam posisi menanggapi perubahan keadaan yang mengandung kejatuhan, kamus tidak menganjurkan tanggapan hanya demi tanggapan. Upaya kamus untuk memperluas pemahamannya tentang absurdity, siklus ini memberikan landasan pentingnya dialog aktif di zaman absurditas. Kamus juga mengatakan bahwa kamus hidup di tengah ketegangan momen absurd. Dia paham tidak ada jawaban yang sederhana di dalam dunia ini. Kamus paham absurditas sebagai keinginan untuk pemahaman yang jelas di dunia yang tidak memiliki universalitas di mana kontradiksi diberikan. Oke, lanjut. Nah, bab ini merupakan gambaran singkat tentang konsep dalam disiplin komunikasi. Sebelum kita masuk ke pentingnya dialog, untuk studi etika komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu dialog. Dialog menurut Julia T. Ward mendefinisikan dialog sebagai gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan selalu merespon dan mengantisipasi ucapan dan tindakan lain. Sketsa singkat dari 4 penulis. Yang pertama adalah Buber, yang kedua Gadamer, yang ketiga Habermas, dan yang terakhir adalah Bakhtin, yaitu gambaran sekilas tentang pentingnya dialog untuk studi etika komunikasi. Yang pertama adalah Martin Buber, konsep aku-engkau. Kenapa disebut konsep aku-engkau? Karena memberikan pemahaman tentang komunikasi manusia, konsep aku-engkau, manusia tidak boleh dijadikan objek seperti hubungan aku itu. Kemudian Mikhail Bakhtin, kepedulian terhadap bahasa. Karyanya mengungkapkan kepedulian terhadap peran bahasa dalam hubungan sehari-hari. Dialog seperti percakapan yang sedang berlangsung di mana seseorang memasuki pertukaran ide yang sudah dibicarakan. Kemudian adalah Jürgen Habermas, fokus pada keprihatinan sehari-hari yang seharusnya mendapatkan tempat dalam diskusi publik adalah inti konsepnya tentang dialog. Yang selanjutnya adalah Hans-Georg Gadamer, pengertian bahwa makna dibangun melalui dialog. Gadamer tidak percaya bahwa makna itu statis atau tidak dapat berubah dari waktu ke waktu.
Jadi pengertian dari Gadamer sendiri, dialog itu akan selalu berubah, tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh yang lain. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke teori kesalahpahaman. Di sini adalah cerita yang dituliskan oleh Kamus, yaitu kisah ibu dan Marta membunuh saudara laki-lakinya. Jadi dari cerita ini adalah kita dapat mengambil kesimpulan ibu dan Marta ini dalam sebuah penginapan mereka itu membunuh dari customer-nya atau yang tinggal di situ untuk memenuhi kebutuhan mereka, datang ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan mereka itu mempunyai si Marta mempunyai saudara laki-laki yang sudah pergi sejak bertahun-tahun lalu. Namun setelah adanya kabar si Jan atau saudara laki-laki Marta ini kembali dan ingin kembali lagi dengan keluarga mereka. Namun ibu dan Marta ini berniat jahat, yaitu membunuh Jan. Karena apa? Karena Jan itu datang tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan identitasnya, sedangkan ibu dan Marta ini mempunyai visi atau mereka itu membunuh untuk mendapatkan harta yang nantinya digunakan untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan. Dari kisah itu harus adanya keterbukaan. Mereka bisa melakukan hal tersebut karena adanya kesalahpahaman. Namun akibat dari pembunuhan tersebut, ibu dan Marta mendapatkan konsekuensi dan menganggap bahwa dunia ini tidak baik atau dunia yang absurd. Selanjutnya. Oke, cerita yang kedua adalah ketidakpedulian atau acuh tak acuh. Kalau tadi adalah cerita yang tidak adanya keterbukaan atau mengakibatkan kesalahpahaman. Dalam cerita yang kedua ini, ketidakpedulian adalah sebuah cerita yang diangkat dari Mersalt. Dia itu tidak lupa dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, hal-hal yang penting, karena sibuk dengan pekerjaannya, bahkan mementingkan untuk pergi dengan teman lamanya, melupakan pemakaman ibunya. Hingga akhirnya di dalam sebuah pantai, dia dengan sadar membunuh seorang yang berasal dari Arab. Nah, dari cerita tersebut, Mersalt itu dipenjara karena membunuh. Setelah diwawancarai kenapa membunuh, alasannya sangat tidak logis. Alasannya apa? Alasannya karena takut matahari. Jawabannya sangat singkat, kenapa membunuh? Jawabannya adalah matahari. Itu sangat lucu dan konyol, tetapi itulah yang dikatakan oleh Mersalt sendiri. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa keabsurdan pada masa itu dan dari cerita yang kedua ini adalah terlalu terbukanya dengan realitas. Selanjutnya, mitos Sisyphus. Oke. Dalam mitos Sisyphus perlu bertanya tentang apakah perlu bertanya tentang hidup memiliki makna. Tantangan yang ditimbulkan oleh keberadaan manusia adalah mengenali dan menghadapi kehidupan yang absurd secara langsung dan melibatkan kehidupan dengan caranya sendiri. Hidup di tengah absurditas membuat beberapa orang mempertimbangkan tidak hanya bunuh diri fisik, tetapi juga bunuh diri filosofis. Mitos ini menjadi metafora kehidupan Kamus. Nasib setiap manusia ditentukan oleh kekuatan di luar kendali manusia.
Namun, secara kamus itu ateis, kamus tidak percaya bahwa nasib ditentukan oleh dewa atau Tuhan. Pengembangan absurd, jika perhatian dasarnya adalah kebutuhan akan persatuan, dan yang kedua adalah jika dunia atau Tuhan tidak cukup. Ya. Walaupun seperti itu, kamus tetap tidak percaya bahwa kehidupan kita itu dikendalikan di luar apa yang kita punya atau kemampuan yang kita punya. Kamus tetap percaya bahwa dunia ini itu absurd, tapi kamus tidak mau dikendalikan dengan dunia yang absurd ini. Nah, absurditas tidak memungkinkan seseorang untuk tetap tidak aktif. Seseorang harus memilih untuk bertindak terlepas dari keadaan yang absurd atau dikalahkan oleh peluang yang diberikan oleh absurditas. Berbicara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada penyesalan dalam hidup hingga terjadi absurditas dalam hidup. Nah, untuk contoh kasusnya atau keterkaitan dengan teori-teori yang tadi dijelaskan atau cerita-cerita yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kasus yang hampir sama dengan salah satu bagian dari chapter 3 yang dituliskan oleh kamus, yaitu kesalahpahaman dalam cerita Ibu dan Martha yang meracuni Jan atau saudara laki-laki Martha karena Jan yang tidak terbuka, kemudian terjadilah kesalahpahaman. Begitu juga dengan kasus ibu berinisial K yang melaporkan balik anaknya. Di sini terjadi kesalahpahaman akibat harta warisan. Sang anak yang seharusnya tidak melaporkan ibunya hanya karena motor yang disebutkan pula dalam berita bahwa motor tersebut bukan atas nama anak tersebut. Dari kasus ini seharusnya bisa saling terbuka dan membicarakan, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, keterbukaan di antara keduanya agar masalah dapat terselesaikan. Pendapat dapat tersampaikan dengan baik sehingga tidak akan terjadi seperti dalam cerita Jan hingga Ibu dan Martha menganggap dunia yang ditinggali tidak masuk akal. Pernyataan itu keluar setelah Ibu dan Martha perlahan mendapat konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi, dalam setiap perbuatan akan mendapat konsekuensi, walaupun itu secara perlahan dirasakan oleh orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya dari chapter 4, The Public Sphere Navigation Opposing Agendas in an of Absurdity. Pada chapter ini membahas tentang polemik pendapat Albert Camus dan Jean Paul Sartre. Secara relasional, didapati bahwa Camus dan Sartre berupaya melakukan bentuk perlawanan. Namun saat berakhirnya perang, muncul perbedaan signifikan yang dapat dilihat dari bentuk pemikiran mereka. Hal ini tentu menjadikan persahabatan tidak dapat terjalin dari dua sosok ini, karena dalam hal ini Camus dan Sartre tidak memiliki latar belakang yang sama. Selanjutnya, pada persoalan keilmuan, Camus dan Sartre memilih jalan masing-masing, yaitu tidak lagi berkutat dalam paham relasional, politik, ataupun filosofis. Next. Pertikaian berakhirnya persahabatan Camus dan Sartre didorong oleh keyakinan filosofis yang lebih bersifat teoritis sehingga memberikan latar belakang perselisihan. Namun, itu juga didorong oleh perbedaan keyakinan politik dan etika yang dimainkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya politik Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Bekerja dalam menghadapi absurditas menyebabkan masing-masing menghadapi perdebatan dari posisi tunawisme.
eksistensial yang berakibat pada berakhir tahun jatuhnya hubungan mereka. Begitu sudut pandang mereka yang berbeda tidak dapat lagi disatukan oleh koneksi relasional, maka persahabatan mereka berakhir dan lantas pekerjaan mereka menuju pada arah yang berbeda dan masing-masing mengambil posisi kepemimpinan intelektual. Next. Meskipun kesamaan relasional dapat memberikan latar belakang yang memadai untuk hubungan yang berkelanjutan dalam momen yang memiliki metanarasi yang utuh, begitu latar belakang metanarasi menghilang, hubungan tersebut tidak lagi memiliki dukungan untuk kelanjutannya. Pusat bersama di zaman absurditas tidak dapat didorong oleh hubungan antar pribadi, melainkan harus didasarkan pada komitmen bersama terhadap landasan bersama yang syarat dengan konten. Absurditas menurut kamus muncul pada saat penurunan metanarasi dan karenanya menggunakan ketiadaan konten sebagai lawan dari kehadiran konten untuk pencakapan. Publikasi dari pemberontakan mendorong percakapan publik antara Camus dan Sartre selama tahun 1950-an dan memulai pertukaran yang akhirnya menyebabkan berakhirnya persahabatan kedua pria itu selama hampir 10 tahun. Oke, next. Percakapan antara Camus dan Sartre memberikan studi kasus abad ke-20 tentang percakapan, tentang metafora, absurditas, dan pemberontakan. Dua topik yang tidak mampu mempertahankan percakapan jangka panjang karena kurangnya konten. Meskipun keadaan yang mendorong konflik telah berubah secara dramatis selama 50 terakhir, banyak hubungan yang masih dibuat antara momen historis perdebatan dan momen postmodern kontemporer. Korelasi jawaban polemik Camus dan Sartre dalam beberapa kasus. Next. Perdebatan antara Camus dan Sartre dapat dijadikan salah satu contoh terkait adanya peristiwa perbedaan pendapat. Sartre berpegang teguh dengan prinsip absurditas yang dalam hal ini dapat disesuaikan dengan kasus yang terjadi karena dalam prosesnya memiliki nilai-nilai absurd yang tidak sesuai dengan contoh atau perilaku di kalangan masyarakat. Seperti contoh peristiwa perbedaan pendapat ini merujuk pada kasus yang telah disampaikan di slide ini, yaitu terkait seorang anak yang tega tuntut dihukum ibu kandung karena permasalahan sepeda motor. Dan tindakan dari si polisi membuat secara tegas menolak laporan anak tersebut karena tidak sepatutnya anak berlaku demikian kepada sang ibu. Terlebih masalah itu hanya karena kesalahpahaman persoalan sepeda motor yang dipakai saudaranya. Nah, jadi Sartre sejatinya berpegang teguh dengan prinsip absurditas yang telah dijelaskan di awal. Nah, dengan ini dapat disesuaikan dengan kasus yang telah disebutkan tadi, yaitu kasus terkait anak yang tega menuntut ibunya. Nah, dalam prosesnya tentu Sartre memiliki nilai-nilai absurd yang dapat dikorelasikan dengan kasus ini, di mana nilai absurd itu dapat ditemukan pada contoh dari perilaku polisi yang tidak sesuai dengan apa yang di kalangan masyarakat. Next. Nah, nilai-nilai absurd yang dapat dijelaskan di slide ini, penjelasannya lebih lanjut mengenai terkait hal ini dapat dijabarkan dari absurditas yang ada. Yang pertama, pola tingkah laku polisi yang mencontohkan adanya bentuk ketidaksesuaian dengan realita masyarakat. Nah, ini merujuk pada pembangunan image polisi yang biasanya keras dan tegas. Jika membicarakan atau membuka lebih lanjut terkait kasus ini,
dijabarkan secara singkat bahwa si polisi ini membuat sesuatu yang berbeda atau bertingkah yang berbeda. Mungkin karena si polisi ini memiliki hati nurani. Selanjutnya, tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan normal dan moral masyarakat. Nah, kenapa dikatakan absurditas? Karena pada dasarnya seorang anak akan bertingkah sesuai dengan norma dan moral masyarakat, yaitu patuh kepada seorang ibu dan tidak melakukan kegiatan yang tercela. Lantas, mengapa dikatakan absurditas? Sesuai hal yang dijelaskan, yaitu hal ini dinyatakan dari adanya kemiripan korelasi yang didapatkan dari dua contoh kasus ini, yaitu Camus dan Sartre, sehingga dapat menarik kesimpulan dari perbedaan tingkah laku dan ketidaksesuaian tentu menjadi model logical fallacy yang erat dengan absurditas. Logical fallacy merujuk pada kesalahan logika dan kecacatan logika. Selanjutnya adalah chapter terakhir, yaitu chapter 5. Responsibility in a Age of Adversity. Albert Camus mulai mempertimbangkan apa arti melibatkan absurditas dengan unsur tanggung jawab untuk orang lain. Pertanggungjawaban dalam konteks komunikasi manusia, yaitu Levinas berfungsi sebagai pengingat. Seruan tanggung jawab yang mencakup beban dalam tindakan yang bertanggung jawab di dunia yang belum selesai. Karya Albert Camus sehubungan dengan Levinas menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah sebuah tindakan. Dalam hal ini, ikatan kemanusiaan berfungsi sebagai panggilan untuk tanggung jawab, panggilan untuk mengambil tindakan, panggilan untuk bertanggung jawab adalah bentuk pengakuan bagi orang-orang yang menderita. Ada dua hal novel yang cocok dengan karya Camus. Novel pertama yang ditulis oleh Camus adalah A Happy Death, yaitu Kematian yang Bahagia. Dituliskan antara 1936 dan 1938, tetapi diterbitkan pada tahun 1972. Di bagian pertama novel ini, di salah satu karakternya yang bernama Mersault ya hanya peduli dengan kesejahteraan dirinya sendiri, atau bisa dibilang egois dan tidak memikul tanggung jawab apapun untuk orang-orang sekitarnya. Namun sangat bertolak belakang sekali dengan salah satu novel berjudul The First Man, yang ditemukan dalam koper Camus di lokasi kecelakaan mobil tragis yang menewaskannya pada tahun 1960. Novel ini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah cari ayah. Dalam satu karakter yang bernama Jacques Cormery memikul tanggung jawab untuk mencari kedua orang tuanya dan orang-orang terdekat. Selanjutnya, tidak mungkin untuk kami mengetahui bagaimana Camus akan mengembangkan konsep tanggung jawab ini lebih lanjut. Di zaman absurditas, ketika tidak ada kerangka etika politik atau agama tunggal yang dominan, tidak bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain menanggung biaya terlalu besar. Ketika beliau menulis A Happy Death, beliau memiliki semangat yang lebih optimis tentang peran yang dapat dimainkan. Rasa tanggung jawab beliau yang kuat untuk kemanusiaan lain adalah contoh terakhir dari cara dia melayani sebagai filsuf komunikasi untuk zaman absurditas. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.